Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan pelajari tentang prinsip dan praktek ekonomi Islam, yakni tentang bab 9 kelas 11 ya. Coba amati gambar di bawah ini. Kegiatan di pasar tradisional, gambar paling atas. Kemudian bank konvensional dan bank syariah. Bisa kalian berikan tanggapan tentang gambar di atas. Kemudian lanjut. Pengertian muamalah. Muamalah dalam Kamus Bahasa Indonesia artinya hal-hal yang termasuk urusan kemasyarakatan, pergaulan, perdata dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam berarti tukar menukar barang atau sesuatu yang memberi manfaat dengan cara yang ditempuhnya, seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam dan sebagainya. Jadi muamalah adalah hubungan sosial di masyarakat dalam hal saling melakukan memberikan manfaat sesama manusia, itu namanya muamalah. Kemudian kita lanjut pada macam-macam muamalah. Yang pertama jual beli ya. Kemudian yang kedua ada utang piutang, dan yang ketiga sewa menyewa. Jadi itu macam-macam muamalah, ada jual beli, utang piutang dan sewa menyewa. Jual beli sudah terjadi dalam kehidupan sehari-hari, bahkan kita sendiri mungkin pernah membeli barang ya. Itu namanya transaksi tukar menukar benda untuk memiliki benda tersebut. Melakukan jual beli itu dibenarkan seperti dalam firman Allah, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Syarat-syarat jual beli ada penjual dan pembeli, ada uang dan barang yang diperjualbelikan. Kemudian yang berikutnya adalah ijab qabul atau serah terima barang. Penjual pembeli bisa kita baca sendiri, syaratnya harus baligh, berakal sehat ya, kemudian kemauan sendiri. Uang dan barang harus halal dan bermanfaat, suci. Karena Islam mengharamkan jual beli seperti minum-minuman yang memabukkan, bangkai, barang yang najis seperti babi, berhala termasuk lemak bangkai tersebut. Bahkan termasuk anjing di sini ya, dilarang jual beli hewan-hewan yang najis. Kemudian bermanfaat, membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta. Yang berikutnya, keadaan barang dapat diserah terimakan. Misalkan kita menjual ikan dalam kolam, itu enggak sah. Atau kita menjual buah-buahan yang masih dalam bentuk bunga, seperti misalkan buah durian yang masih berbentuk bunga, itu dijual kepada orang lain, itu enggak boleh. Atau menjual bayi yang dalam kandungan, bayi kambing misalkan anak kami dalam kandungan, itu enggak boleh ya. Menjual sesuatu yang belum jelas, intinya itu tidak boleh. Ikan dalam kolam, anak kambing yang masih dalam perutnya belum dikeluarkan dari induknya, kemudian menjual buah-buahan yang masih dalam bentuk bunga, itu enggak boleh karena belum jelas keadaan barangnya.
Kemudian keadaan barang diketahui oleh penjual dan pembeli, milik sendiri. Ini ada yang perlu saya jelaskan berkaitannya dengan menjual barang milik sendiri. Biasanya kan sekarang ada sistem jual beli online ya. Kalau ada teman-teman yang jual beli secara online, itu bagusnya misalkan ada orang memesan kepada kita atas barang yang dipromosikan, misalkan membeli baju, itu kita tidak boleh membayar pesanan barang seseorang atau pembeli itu dengan uang orang yang akan membeli baju itu. Harusnya kita membayar terlebih dahulu baju yang akan dibeli oleh pembeli dengan uang kita sendiri, sehingga ketika barang sampai kepada kita itu baru bisa kita jual sama orang yang membeli. Karena kenapa? Ketika kita hanya menjadi perantara penyalur barang tersebut, berarti barang itu bukan milik kita sendiri secara sah. Nah, ini yang banyak yang tidak diketahui oleh masyarakat ketika mereka jual beli online, sehingga mereka membayarnya dengan uang dari pihak penjual dan orang yang pihak pembeli, dan orang yang menjual itu hanya sebagai perantara. Itu tidak boleh karena bukan milik barang sendiri. Kemudian yang ketiga, syarat jual beli adalah ijab qabul, serah terima. Ya, serah terima. Kemudian lanjut, bab muamalah yang berikutnya adalah utang piutang. Biasa ya kita ketahui bersama, saya kira hutang piutang sudah sering terjadi di masyarakat, bahkan antara sama teman sendiri di antara kita juga pernah yang namanya hutang, misalkan hutang sama teman. Intinya hutang piutang itu boleh dalam Islam ya, bahkan ada ayat khusus yang membahas masalah hutang piutang itu secara panjang lebar. Misalkan yang diperbolehkan dalam hutang piutang, kita pinjam uang sama teman kita sendiri sebanyak 100.000 dalam jangka 1 minggu, kemudian uang itu kita kembalikan dalam jangka 1 pekan atau 1 minggu dalam utuh uang 100.000 pula. Ketika dari pihak yang memberikan pinjaman minta penambahan 10.000 dalam waktu 1 minggu, itu namanya riba. Kita nanti akan bahas sendiri masalah riba. Namun ketika orang yang berhutang dalam 1 minggu kemudian mengembalikan 110.000 tanpa ada permintaan dari pihak yang memberikan pinjaman, itu adalah tidak dilarang, bahkan itu termasuk sebaik-baik pengembalian karena memberikan nilai lebih. Dan itu tidak mengapa karena nggak ada permintaan dari orang yang memberikan pinjaman. Kita bisa baca sendiri masalah rukun utang piutang ya. Kemudian banyak terjadi transaksi hutang piutang di masyarakat, rentenir ya, atau hutang secara online, sehingga kaidah dalam agama dikatakan setiap hutang yang menghasilkan keuntungan maka adalah riba, apapun jenisnya ya. Terus Pak, bagaimana kalau kita hutang di bank? Nanti ada pembahasan sendiri ya masalah hutang di bank, apakah termasuk riba atau tidak. Kemudian muamalah yang berikutnya adalah sewa menyewa. Pengertian sewa menyewa secara sederhana, kita menyewakan kendaraan, menyewakan rumah, menyewakan kebun ya kepada orang lain gitu. Dalilnya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Ini bab misalkan di zaman dahulu biasa di tanah Arab itu, di Mekah itu biasanya orang menyewakan untuk disusu, untuk diberikan ASI kepada orang lain ya. Itu adalah
tidak mengapa untuk membayar. Kemudian yang berikutnya adalah syarat dan rukun sewa menyewa. Yang menyewakan dan yang menyewa haruslah balik atau sudah dewasa. Sewa menyewa dilangsungkan atas kemauan masing-masing, bukan karena dipaksa. Barang tersebut menjadi hak sepenuhnya orang yang menyewakan atau walinya. Ditentukan barangnya serta keadaan dan sifat-sifatnya. Misalkan kita mau menyewakan motor, harus jelaskan ya, kendaraan ini kadang rusaknya di mana atau ada cacat di mana itu. Manfaat yang akan diambil dari barang tersebut harus diketahui secara jelas oleh kedua belah pihak. Misalkan ada orang yang menyewakan rumah, si penyewa harus menerangkan secara jelas apakah rumah tersebut mau ditempati atau dijadikan gudang. Dengan demikian si pemilik rumah akan mempertimbangkan boleh disewa atau tidak ya. Secara resiko, sebab resiko kerusakan rumah antara dipakai sebagian tempat tinggal berbeda dengan resiko dipakai sebagai gudang. Oke, berapa lama manfaat barang tersebut harus disebutkan dengan jelas. Misalkan menyewa mobil 1 hari merental ya, atau menyewa rumah mengontrak dan sebagainya. Kemudian harga sewa dan cara pembayarannya juga harus ditentukan kesepakatan di muka atau saat transaksi. Ini yang terjadi di masyarakat ya, ketika menyewa itu harus secara suka sama suka, rela sama rela antara pihak penyewa dan yang menyewakan, jangan ada paksa, sehingga ketika terlalu mahal sang penyewa sungkan, akhirnya ada rasa keberatan di hati untuk membayarnya. Ini nggak boleh. Kemudian dalam hal sewa menyewa atau kontrak tenaga kerja haruslah diketahui secara jelas, disepakati bersama sebelumnya ya. Oke, itu beberapa bab muamalah ya, seperti jual beli, kemudian hutang piutang dan sewa menyewa.